Sekitar bulan Januari atau Februari, orang-orang Cina merayakan Tahun Baru Imlek atau juga biasa disebut Festival Musim Semi karena meskipun masih akhir musim dingin, namun menandakan awal memasuki musim semi. Biasanya, orang-orang akan mulai mencari-cari prediksi atau ramalan untuk tahun berikutnya, baik menurut horoskop atau zodiak Cina berdasarkan tahun kelahiran mereka. Meskipun sama-sama ada 12, zodiak Cina berbeda dengan astrologi barat yang didasarkan pada posisi konstelasi bintang terhadap bumi. Konstelasi bintang diberi nama sesuai dengan mitologi Yunani dan teori astrologi dikembangkan berdasarkan bintang-bintang yang diduga berpengaruh pada kepribadian dan kehidupan manusia. Sedangkan pada zodiak Cina, ke-12 simbol itu berasal dari perenungan orang zaman dahulu tentang pola dasar hewan, kepribadian dan kekayaan orang, serta hubungan mereka satu sama lain dengan tahun kelahiran. Kemudian, sebuah mitos tentang ras langit dikembangkan untuk menjelaskan urutan zodiak. Perbedaan lainnya adalah zodiak barat dihitung dengan bulan, sedangkan zodiak Cina dihitung berdasarkan tahun. Sheng Xiao atau zodiak Cina dalam bahasa Mandarin juga diartikan sebagai lahir menyerupai dan diwakili oleh 12 hewan simbol. Mengapa ke-12 hewan itu yang dipilih? Mengapa tampaknya semua hewan peliharaan ada kecuali kucing? Dan mengapa bukan singa, melainkan harimau? Menurut mitos, suatu hari Kaisar Kuning ingin memilih 12 hewan untuk dijadikan pengawalnya. Semua makhluk di bumi dipanggil untuk berpartisipasi dalam perlombaan. Semakin awal melewati gerbang surgawi, semakin baik peringkatnya. Tikus dan kerbau bangun pagi-pagi buta. Dalam perjalanan ke gerbang, tikus melompat ke punggung kerbau untuk menyeberangi sungai. Ketika sudah dekat ke gerbang surgawi, tiba-tiba dia melompat turun dari punggung kerbau dan berlari ke arah kaki kaisar. Dengan demikian, dia memenangkan tempat pertama, sementara kerbau adalah yang kedua. Harimau dan kelinci berada di urutan ketiga dan keempat karena keduanya tangkas dan kompetitif, tetapi harimau lebih cepat. Sang naga berada di urutan kelima dan segera mendapat perhatian Kaisar Kuning yang mengatakan putra sang naga boleh berada di urutan keenam. Saat itu, ular yang ada di belakangnya maju dan mengatakan bahwa naga adalah ayah angkatnya dan jadilah ular peringkat keenam. Kuda dan kambing tiba berikutnya. Mereka sangat baik dan rendah hati dan masing-masing saling mengalah. Akhirnya mereka menduduki peringkat ke-7 dan ke-8. Monyet tertinggal jauh di belakang, tetapi dia melompat di antara pohon dan batu dan mengejar ke urutan ke-9. Terakhir adalah ayam, anjing, dan babi. Konon, sebenarnya kucing dan tikus berhasil menyeberangi sungai bersama-sama di punggung kerbau, tetapi tikus mendorong kucing ke dalam air. Kucing hanyut dan tidak sampai ke gerbang surgawi tepat waktu untuk mendapatkan peringkat. Sejak itu, tumbuh permusuhan besar antara kucing dan tikus. Dengan demikian, secara berurutan, yang pertama tiba adalah tikus dan yang terakhir babi. Itulah sebabnya siklus tahun zodiak Cina berulang setiap 12 tahun, diawali dengan tahun tikus dan diakhiri dengan tahun babi. Ini di luar elemen, sebab dari ke-12 hewan simbol itu masih ada 5 elemen, sehingga tahun tikus air misalnya baru akan berulang kemudian di tahun ke-61. Itu juga sebabnya ketika bertemu dengan tahun hewan kuat disertai elemen baik, misalnya tahun naga emas, orang-orang Cina akan berusaha hamil agar melahirkan di tahun itu, supaya anak yang dilahirkan menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Itu kesempatan sangat langka yang tidak akan terulang sebelum 60 tahun. Orang Cina percaya bahwa zodiak, kepribadian, dan kecocokan cinta seseorang sangat erat kaitannya dengan hewan simbol yang ditentukan oleh tahun kelahirannya. Hewan-hewan dalam zodiak Cina memiliki makna astrologi dan budaya. Orang Cina mengasosiasikan setiap hewan simbol dengan karakteristik tertentu. Diyakini bahwa orang yang lahir pada tahun tertentu memiliki kepribadian hewan simbol tahun itu.
Kegunaan penting dari zodiak Cina adalah untuk menentukan apakah dua orang cocok dalam hubungan romantis atau hubungan apapun, baik itu bisnis atau pertemanan. Di Cina, kecocokan zodiak biasanya diperiksa sebelum pasangan menikah, karena orang dengan zodiak tertentu menentukan sifat kepribadian mereka yang dapat membantu atau menghalangi suatu hubungan. Dalam budaya Cina, 5 zodiak yang dianggap paling beruntung atau paling populer adalah naga, ular, babi, tikus, dan harimau. Secara rasional, sulit untuk mengidentifikasi zodiak yang paling beruntung atau paling tidak beruntung, karena setiap simbol memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Secara sosial, kombinasi zodiak dan elemen yang berbeda menyebabkan dinamika korelasi yang berbeda. Meskipun demikian, naga adalah zodiak yang paling didambakan, sehingga kelahiran di Cina memuncak pada tahun naga. Tentang mengapa orang Cina menganggap naga sangat istimewa akan dibahas pada video yang lain.